Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Ramawati dengan NIM 0601232019. Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik dan geostrategi, dan saya akan menjawab satu pertanyaan UAS yang diberikan kepada saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Geopolitik ialah cara pandang dan perilaku bangsa Indonesia mengenai lingkungan yang berwujud negara kepulauan berdasarkan wawasan Nusantara. Geopolitik adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena geostrategi merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi hakikatnya merupakan implementasi yang didasari intuisi, perasaan, dan hasil pengalaman. Ilmu politik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki suatu bangsa atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan serta kemampuan untuk mempertahankan nasional. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi sistem dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Hubungan antara geopolitik dengan geostrategi yaitu sebagai satu kesatuan negara kepulauan. Secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan Nusantara dan politik luar negeri yang bebas aktif. Sedangkan geostrategi diwujudkan melalui kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam merumuskan geostrategi, perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di samping itu, faktor lainnya seperti keadaan global dan regional. Pertanyaannya, apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategis? PS, bagaimana menurut saudara sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategi dalam menjawab tantangan zaman? Geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan berwujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional, geografik, atau kepentingan yang terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial suatu negara. Apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak kepada sistem politik negara. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional Nusantara. Untuk itu, wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia. Ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak hanya secara fisik geografis, melainkan secara keseluruhan. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan kehidupan dalam mewujudkan cita-cita bertujuan serta tujuan nasionalnya perlu pemahaman tentang geopolitik. Pengimplementasiannya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional, dan hal inilah yang disebut geostrategi. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mencapai cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan, serta tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat. Untuk memanfaatkan geopolitik dan geostrategis dalam menjawab tantangan zaman, negara ini sebaiknya mengambil beberapa langkah-langkah yang strategis. Yang pertama, pemanfaatan letak geografis negara. Lokasi unggul dan akses sumber daya negara yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional dapat memanfaatkan posisi ini
untuk meningkatkan perdagangan dan menjadi pusat logistik regional dan sumber daya alam yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi. Kedua, pembangunan infrastruktur, transportasi dan digital. Dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan raya, kereta api, dan untuk mendukung mobilitas lainnya, barang dan manusia. Dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung ekonomi digital dan meningkatkan konektivitas global. Ketiga, pengembangan yang unggul dengan memanfaatkan keunggulan di sektor-sektor tertentu. 4. Kerjasama internasional dalam membentuk aliansi strategis dengan negara-negara lain untuk memperkuat posisi geopolitik dan geostrategi, serta meningkatkan diplomasi ekonomi dan untuk membuka akses pasar baru dan menarik investasi asing. 5. Pertahanan militer dan keamanan maritim, yaitu memperkuat pertahanan melalui modernisasi alat sistem senjata dan peningkatan profesionalisme angkatan bersenjata dan menjaga keamanan maritim untuk melindungi wilayah kedaulatan dan jalur perdagangan laut. 6. Pembangunan berkelanjutan, yaitu mengembangkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan yang ketat untuk melestarikan ekosistem dan pemberdayaan sumber daya alam. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan atau pelatihan, dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing, serta memperbaiki layanan kesehatan untuk memastikan populasi yang sehat dan produktif. Dengan ini, negara akan siap menghadapi tantangan menuju kemajuan.